Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang letaknya berada di sini, di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan kecil. Ragam budaya, penampakan alam, dan berbagai suku bangsa juga menjadi kekayaan Indonesia. Keragaman tersebut juga berkaitan dengan letak geografis Indonesia. Geopolitik adalah bidang studi yang mempelajari hubungan antara geografi dan kebijakan politik. Teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografi seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur wilayah mempengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Dikutip dari detik.com, pengertian geopolitik menurut Budi Juliardi, yakni geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geos, yang berarti bumi, yang menjadi tempat hidup dan pemberi kehidupan serta wilayah negara. Sementara itu politik berasal dari kata politea. Politea itu sendiri berasal dari kata polis, yang berarti kota atau negara, atau kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, dan theia yang berarti kebijakan atau urusan yang bermakna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Jadi politea berarti kebijakan penyelenggaraan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agil Fionalian Andrian, perwakilan dari kelompok 9 Fakultas Peternakan Universitas Mataram. Saya akan mewawancarai saudari kita Atika Cahaya Amanda mengenai geopolitik Indonesia. Menurut Anda, strategi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah di tengah persaingan kekuatan globalisasi itu gimana? Menurut pandangan saya, strategi Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah di tengah persaingan kekuatan global melibatkan beberapa aspek, termasuk diplomasi, pertahanan militer, ekonomi, dan penguatan hukum. Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah di tengah dinamika persaingan kekuatan global. Dalam merespon tantangan ini, Indonesia menerapkan berbagai kebijakan pertahanan dan keamanan yang komprehensif. Terima kasih. Baik, selanjutnya, menurut Anda, apa saja langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk melindungi kepentingan ekonomi nasional dari gejolak global pasar saat ini? Oke, untuk langkah-langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk melindungi kepentingan ekonomi ada beberapa. Salah satunya kebijakan perdagangan, yaitu kebijakan perdagangan yang menguntungkan bagi industri dalam negeri seperti tarif impor yang adil. Yang kedua, mengelola nilai tukar adalah investasi nilai tukar yang menjaga daya saing ekspor dan menghindari fluktuasi yang merugikan. Yang keempat, mengatur keuntungan, menerapkan regulasi yang ketat terhadap sektor keuangan untuk mengurangi resiko krisis keuangan yang dapat merambat ke ekonomi nasional. Yang kelima, kebijakan fiskal atau moneter, yaitu menggunakan kebijakan fiskal secara bijak untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengurangi dampak gejolak pasar global. Yang terakhir, kerjasama internasional, berkolaborasi dengan negara lain dengan forum internasional untuk mengatasi permasalahan bersama dan memperkuat posisi negara dalam menghadapi gejolak pasar global. Seperti itu. Terima kasih. Baik, menurut Anda, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman global pada saat ini? Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan tradisional itu
seperti ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman keamanan non-tradisional itu memerlukan perhatian khusus mengingat kompleksitas dan dinamika ancaman yang terus berkembang. Ancaman non-tradisional seperti terorisme, cybersecurity, dan perubahan iklim serta pandemi memerlukan pendekatan yang berbeda dari ancaman konvensional. Pertanyaan yang muncul adalah apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman-ancaman ini. Yang pertama itu diperlukan identifikasi mendalam terhadap jenis-jenis ancaman non-tradisional yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional. Ancaman seperti serangan siber, bencana alam akibat perubahan iklim, dan penyebaran penyakit menular harus dipetakan dengan jelas untuk memahami tingkat resiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan. Yang kedua itu pentingnya untuk mengembangkan strategi nasional yang komprehensif dan terintegrasi. Strategi ini harus melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, sektor swasta hingga masyarakat sipil. Kolaborasi yang efektif antara lembaga negara dan pihak swasta dapat memperkuat respon terhadap ancaman non-tradisional, termasuk penguatan sistem pertahanan siber dan mitigasi bencana. Yang ketiga itu, penguatan kapasitas dan kapabilitas lembaga-lembaga terkait juga menjadi kunci dalam meningkatkan ketahanan nasional. Lembaga seperti Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNBP, dan Kementerian Kesehatan perlu dipemperdayakan dengan sumber daya yang memadai, baik dari segi teknologi, SDM maupun anggaran. Selanjutnya itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menghadapi ancaman non-tradisional sangat penting. Edukasi publik mengenai pentingnya keamanan siber, kesiapsiagaan bencana, dan perilaku hidup sehat dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih tangguh dan responsif terhadap berbagai ancaman. Yang terakhir itu, perumusan kebijakan yang adaptif dan fleksibel harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan dinamika ancaman serta memanfaatkan perkembangan teknologi terkini untuk menghadirkan solusi yang inovatif. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya tersebut, diharapkan ketahanan nasional Indonesia dapat ditingkatkan secara signifikan dalam menghadapi berbagai ancaman keamanan non-tradisional, sehingga negara mampu menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.